Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Hai anak-anak, apa kabar? Bapak berharap kalian sehat selalu dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan ceria. Setelah tadi kalian mengisi absen melalui Google Form di grup WhatsApp, jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat-surat hafalan, surat Al-Fil, surat Al-Humazah, dan surat Al-Asr. Juga doa-doa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, dan doa naik kendaraan. Bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi kosakata dalam teks pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji dan tunas. Buka buku tema 1, halaman 154. Ayo mengamati. Bacalah teks berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Embrio, calon tumbuhan baru. Kotiledon, sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Selimut biji melindungi biji. Buka buku tema 1, halaman 155 sampai halaman 157. Ayo menulis. Amati gambar berikut. Gambar menunjukkan daur hidup tanaman semangka. Lengkapi bagan daur berikut dengan gambar yang sesuai. Poin A. Berbuah. Poin B. Kecambah. Poin C. Berbunga. Poin D. Biji.
Poin E. Tumbuh. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Biji. Kecambah. Tumbuh. Berbunga. Berbuah. Tuliskan tahapan dalam daur hidup tanaman semangka menggunakan bahasamu sendiri. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria. Kalian pasti bisa. Mula-mula, biji semangka ditanam di tanah yang gembur dan subur. Setelah beberapa hari, biji akan berkecambah, lalu tumbuh menjadi tanaman yang muda. Setelah beberapa lama, tanaman tersebut akan tumbuh bunga hingga akhirnya ia berbuah. Daun cocor bebek. Pohon pisang. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya, tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. PJOK, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, KD 3.1 dan 4.1, Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan. Materi, kombinasi gerakan permainan lompat bambu. Buka buku tema 1, halaman 157 sampai halaman 158. Ayo mencoba. Ikuti tahapan bermain sesuai gambar. Buatlah kelompok-kelompok yang terdiri atas 5 orang pemain. Seorang pemain akan bertugas melompat, 4 pemain lainnya bertugas memegang batang bambu. Setiap pasangan pemegang bambu berhadap-hadapan dan menggerakkan bambu bersamaan. Gerakan bambu dengan buka dan tutup secara bergantian dengan hentakan masing-masing 2 kali hentakan. Pemain yang tidak memegang bambu melompat-lompat
pada bambu yang terbuka. Jangan sampai kejepit bambu. Lakukan secara bergantian. PKN Pendidikan Kewarganegaraan KD 3.4 dan 4.4 Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi makna bersatu dalam keberagaman. Buka buku tema 1 halaman 159 sampai halaman 160. Ayo berlatih. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting saat bermain lompat bambu. Jika tidak berkonsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Pertama, apakah kamu bekerja sama dengan teman saat bermain lompat bambu? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Ya, saya dan teman-teman saling bekerja sama karena permainan lompat bambu memerlukan kerjasama dengan beberapa orang. Kedua, bagaimana cara kamu bekerja sama? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Cara saya bekerja sama yaitu dengan membagi permainan menjadi 2 kelompok. Kelompok menjaga dengan menggerakkan bambu dan kelompok pemain menghindari jepitan dari bambu. Ketiga, apakah cara yang membuat kamu berhasil bermain lompat bambu? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Saya berhasil bermain lompat bambu dengan saling bekerja sama dengan sangat kompak bersama teman-teman. Keempat, apa yang membuatmu tidak berhasil dalam bermain lompat bambu? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Bermain lompat bambu dapat dikatakan tidak berhasil jika tidak kompak dan bermain secara individu, sehingga tidak memikirkan teman yang lain. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengenalkan berbagai permainan yang menggunakan bagian-bagian tumbuhan. Demikianlah pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa lagi. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.